Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 7 dengan judul materi pada kali ini adalah hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf, bagian yang kedua. Ini bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas tentang pengertian, kemudian ayat-ayat yang berkaitan dengan judul yang ada. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sebagai tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengidentifikasi hukum bacaan nun mati, nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134. Kemudian yang kedua menjelaskan hukum bacaan nun mati, nun sukun dan tanwin dalam Quran Surat An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran, ya, masing-masing pada ayat yang ke-146, 153 dan 134. Nah, kita masuk pada hukum atau memahami hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada bacaan-bacaan atau kaidah-kaidah bacaan, ya. Apabila ada nun sukun tanwin berhadapan dengan huruf hijaiyah, maka ada 4 hukum bacaannya, yaitu izhar atau bacaan jelas, kemudian ikhfa, bacaan samar, idgham atau bacaan lebur, dan iqlab atau bacaan beralih atau membalik, ya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, izhar, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan salah satu huruf berikut, yaitu ha, ya. Ha, ghain, ain, kha, ha, dan a. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas, itu izhar, ya. Kalau ikhfa, yang kedua ikhfa, yaitu apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf berikut, yaitu ta, sa, ja, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar, ya. Jadi bacaan ikhfa itu adalah bacaan yang samar. Nun sukun atau tanwin dibaca secara samar. Kemudian C, idgham, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf nun, ya, ini nun, kemudian mim, waw, ya, ro, dan lam, maka nun sukun atau tanwin tidak dibaca. Jadi nun sukun atau tanwin tadi tidak dibaca, melainkan dilebur ke huruf-huruf tersebut. Nah, kemudian D atau bagian yang keempat adalah iqlab. Iqlab yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya. Jadi cuma satu huruf, ya, huruf ba, maka nun sukun atau tanwin tadi tidak juga dibaca, tapi dibaca beralih menjadi huruf mim atau baca m. Nanti ada contohnya sebentar, ya. Nah, ini sekarang contohnya. Yang tadi izhar. Izhar itu adalah bacaan yang dibaca jelas, ya. Jadi mim, nun, nunnya ini, ya. Lagi. Nunnya ini dibaca jelas. Jadi bacaannya, ya, baru baca min aktor, ya. Baca min aktor. Kemudian yang kedua rokodan haitsu, haitsu, ya, rokodan haitsu, baca jelas, ya. Kemudian yang ketiga sawaun alim, sawaun alim. Kemudian contoh izhar yang keempat
tahtihal anhar. Jadi nunnya ini ya, nunnya ini atau yang sukun ini atau apa namanya tanwin itu dibaca jelas ya, tidak dibaca samar. Kemudian yang ikhfa berbeda dengan bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu ada bacaan yang samar, nun sukunnya atau tanwinnya itu dibaca samar-samar. Jadi tidak jelas bacaannya ya. Contoh bacaan ini ya. Antanfuzu, bukan antanfuzu, tidak ya. Jadi antanfuzu wa ma unzil ya. Ini ya bacaannya. Kemudian contoh yang ketiga min qablik ya. Kulli syai'in qadir, bacanya ya. Kemudian berikut in kuntum shadiqin. Kemudian contoh yang terakhir adalah min dun. Jadi kalau dia bacaan seperti ini tidak ada jedah di situ, tidak ada jedah. Jadi dibaca langsung agar ya, nun sukun atau tanwinnya itu atau bacaan ikhfanya itu jelas terbaca. Kemudian idgham. Idgham ini adalah bacaan yang melebur. Yang tadi sudah jelaskan bahwa idgham itu ketika kita membaca nun atau nun sukun dan tanwin, maka bacaan nun sukun atau tanwinnya itu dileburkan pada huruf berikutnya. Contoh ini bisuratin mim mithlih. Ini ada dua ya, bertemu. Ini ada huruf tanwin ya, kasrotain, maka dia bukan dibaca bisuratin min mithlih, tapi langsung dileburkan kepada huruf berikutnya, bisuratin mim mithlih ya. Kemudian berikut ini an nafs ya. Kemudian yang ini yang jelas hudal lil muttaqin. Jadi bukan hudan lil tapi hudal lil muttaqin. Mir rabbihim ya. Bacaannya dibaca ya, dileburkan kepada bacaan berikutnya. Kemudian iqlab atau bacaan membalik atau bacaan beralih ya. Contoh ini summum bukmun. Nah, bacaan ini bukan sumun ya, bukan sumun, tapi ada huruf mim kecil di atas itu ya. Ada mim kecil, itu artinya bacaannya menjadi summum. Ada kalau dalam tulisan Latin maka ada huruf M di situ. Jadi summum bukmun. Nanti di sini baru kita baca mun. Kemudian muhitum bil kafirin. Ingat ya, ketika dia bertemu dengan huruf ba ya. Ini juga bertemu dengan huruf ba ya. Muhitum, bukan muhitun tapi muhitum bil kafirin. Kemudian ini mim ba ya, mim ba'd. Ada huruf mim kecil sini, itu bacanya mim ba'd. Awala kafirin bih ya. Ini contohnya. Nah, itu adalah contoh daripada bacaan mim mati, nun mati atau tanwin. Nah, berikut kita akan memahami hukum bacaan mim sukun. Kalau tadi nun ya, nun sukun. Nah, sekarang kita membacakan mim sukun. Jadi hukum bacaan mim sukun yaitu jika terdapat mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya dibagi menjadi tiga, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, kemudian izhar syafawi. Untuk memahaminya secara lebih terinci, mari kita pelajari sama-sama ya. Yang pertama, ikhfa syafawi, yaitu suatu lafaz mengandung bacaan ikhfa syafawi apabila terdapat mim sukun ya bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya
nama bacanya adalah ikhfa syafawi. Nah, perhatikan contoh. Inna rabbahum bihim. Ya, tidak ada jeda situ. Jadi kita dengungkan inna rabbahum bihim. Fa idzahum bisahirah. Ya, bacanya. Kemudian yang berikut, adapun cara membacanya adalah bunyi mim sukun dibaca samar-samar di bibir dan mendengung. Jadi kita kembali lagi ke tadi, bunyi bacaannya dibaca samar-samar dan mendengung. Contohnya inna rabbihim bih. Jadi didengungkan ini ya. Fa idzahum sahirah. Ya, didengungkan bacaannya, tidak dibaca jelas ya. Jadi itu bacaan dari hukum bacaan daripada mim sukun. Kemudian idgham mimi, suatu lafaz mengandung bacaan idgham mimi atau idgham misli apabila mim sukun ya, bertemu dengan huruf mim. Jadi mim sukun bertemu juga dengan huruf mim. Misalnya contohnya alaihim muqsadah ala qulubihim makan. Jadi cara membacanya itu digabung atau dimasukkan dengan mim di depannya dan berdengung. Artinya tidak ada batas di sini, tidak pakai batas ya. Jadi bukan bahasa alaihim muqsadah, tidak. Jadi harus didengungkan. Alaihim muqsadah ala qulubihim makanu. Didengungkan bacaannya, kemudian tidak diwakafkan. Jadi jangan kita muwakaf di sini. Kemudian di sini dibaca langsung saja. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Suatu lafaz mengandung bacaan izhar syafawi apabila ada mim sukun ya. Ini bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah yang ini. 26 ya. Alif, ta, sa, ja, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Ini 26. Salah satu dari 26 huruf hijaiyah. Nah, cara membacanya mimnya harus dibaca jelas mimnya ya. Jadi perhatikan contoh berikut. Lahum ajr ya. Lahum ajrun. Alaihim hafizin. Innahum yakidun. Jadi bacaan mim sukunya dibaca jelas dengan bibir tertutup, tidak didengungkan. Jadi itu namanya izhar syafawi ya. Nah, kita perhatikan bacaan Quran surat An-Nisa dan kita perhatikan ya di rumah Anda, perhatikan illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Ya الذين ينفقون
Nah, ini adalah tadi kita sudah mendengar contoh bacaan Al-Quran dengan surat An-Nisa, Al-Baqarah dan Al-Imran tadi, dan kita akan diharapkan untuk kalian dapat mempraktekannya di rumah masing-masing ya. Demikian mungkin video pembelajaran yang kedua dengan materi. Pada pertemuan yang berikutnya nanti kita akan membahas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.